Perintah Kaisar Naga. Bab 281 sampai dengan 290. Audiobook Novel Silat. Episode 29. Bersama Erik beberapa hari ini, Shanshan juga merasa bahwa nilainya telah meningkat pesat, dan dia tidak lagi memandang rendah Navarro. Navarro tercengang, menatap Shanshan seperti itu, dan memarahi dalam hati, tetapi masih memberikan nomor telepon Yuki padanya. Dengan nomor telepon Yuki, Shanshan menelepon langsung. Pada saat ini, Yuki sedang duduk bosan di halaman di rumah, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, sudah berhari-hari sejak Dev datang, dan dia tidak datang sekalipun. Apakah Anda menyalahkan saya karena berbicara salah tentang Anda terakhir kali? Yuki terjerat dalam hatinya. Dia ingin menemukan Dev, tetapi dia juga berharap Dev akan mengambil inisiatif untuk menemukan dirinya sendiri. Psikologi kontradiktif semacam ini membuat Yuki kesal. Pada saat ini, telepon berdering. Yuki mengira itu adalah panggilan Dev. Dia mengangkat telepon dengan ekspresi gembira, dan menemukan bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal. Halo? Yuki menjawab telepon. Yuki, aku Shanshan. Aku di Fenghuang Road nomor 17. Aku ingin bertemu denganmu dan berbicara tentang Dev. Begitu panggilan tersambung, Shanshan berkata langsung, dengan nada mendominasi, tanpa memperdulikan status Yuki sedikit pun. Jika Shanshan diberi 100 keberanian, dia tidak akan berani berbicara dengan Yuki seperti ini. Sekarang dia telah mengikuti Erik, Shanshan telah tumbuh jauh lebih berani. Kamu meminta aku pergi, aku tidak akan pergi. Yuki merasa kesal dengan nada suara Shanshan. Yuki, jika kamu takut, maka jangan datang. Setelah Shanshan selesai berbicara, dia menutup telepon tanpa menunggu Yuki menjawab. Yuki mendengarkan nada sibuk di telepon, dan wajahnya memerah. Apa yang kamu tarik? Aku ingin melihat ternak seperti apa yang kamu miliki. Yuki bangkit dan pergi ke Fenghuang Road. Berani berbicara dengan Yuki seperti ini. Ketika Yuki tiba di jalan Fenghuang, dia melihat bahwa Shanshan sedang menunggunya. Katakan padaku, apa yang ingin kamu ceritakan tentang Dev? Yuki turun dari mobil dan bertanya kepada Shanshan dengan dingin. Aku akan memberitahumu bahwa Dev akan segera mati. Shanshan tiba-tiba tersenyum muram. Yuki memandang Shanshan seperti itu, hatinya terkejut, dia memelototi Shanshan dan berkata, omong kosong apa yang kamu bicarakan, bagaimana mungkin Dev mati? Dia tidak berbicara omong kosong, Dev benar-benar sekarat, karena aku akan segera membunuhnya. Pada saat ini, Navarro berjalan keluar dengan 2 pengawal keluarga Wei. Apa yang akan kamu lakukan? Melihat ini, Yuki mundur ketakutan, dia merasa ada yang tidak beres. Apa yang akan kita lakukan? Kamu akan tahu sebentar lagi. Navarro mengangkat sudut mulutnya, tangkap dia. Kedua pengawal itu melangkah maju untuk meraih Yuki dan membuat Yuki pingsan dengan pisau. Lalu dia mengenakan karung, melemparkan Yuki ke bagasi, dan pergi. Shanshan mencibir ketika dia melihat mobil yang melaju pergi, dan tawa itu terdengar sangat menakutkan. Di villa di puncak Gunung Bukit Indah, Dev telah mengabdikan dirinya untuk berlatih dan menyempurnakan pil permajaan hari ini. Saat itu, ponsel Dev tiba-tiba berdering. Setelah mengangkat telepon, suara cemas Wansu datang. Dev, apakah Yuki bersamamu? Tidak di sini, ada apa? Dev mengerutkan kening. Rusak. Yuki hilang. Saya meneleponnya, tetapi tidak ada jawaban. Mobilnya tidak ada di rumah. Dia tidak pernah melakukan ini sebelumnya. Wansu berkata dengan cemas. Paman, jangan khawatir, aku akan segera pergi ke sana. Ketika Dev mendengar ini, dia segera bangkit dan bergegas menuju keluarga Su. Dalam perjalanan, Dev memanggil Yuki beberapa kali, tetapi tidak ada yang menjawab. Pada saat ini, Dev memiliki firasat buruk di hatinya, dan segera memanggil Yansen. Yansen, kamu segera gunakan tenaga yang kamu bisa, untuk menemukan Yuki di seluruh kota untukku, dan perhatikan mobilnya. Suara Dev sangat menusuk tulang. Yansen tidak berani bertanya lagi, dan segera mengaktifkan seluruh aula harimau dan anggota geng naga api yang baru saja bergabung.
Total ribuan orang tersebar di seluruh Hongcheng dan mulai mencari Yuki. Dev dengan cepat tiba di villa keluarga Su. Huan Su dengan cemas berjalan di halaman. Ketika dia melihat Dev datang, dia segera menyambutnya. Paman, jangan khawatir. Saya telah meminta Yansen untuk menyebarkan semua orang, dan akan segera ada pesan. Dev menghibur Huan Su, mungkin dia pergi bermain dan meninggalkan teleponnya di mobil. Huan Su hanya bisa menghibur dirinya sendiri seperti ini, tetapi firasat buruk di hatinya menjadi semakin kuat. Segera, Yansen menelepon dan memberitahu Dev bahwa mobil itu ditemukan, dan itu di Jalan Feng Huang, tetapi tidak ada seorang pun di sekitar, dan tidak ada pengawasan di sekitar. Yansen bertanya-tanya dan berkata bahwa ada seseorang yang melihat beberapa orang membawa Yuki pergi. Ledakan. Mendengar apa yang dikatakan Yansen, kepala Dev langsung meledak, dan aura pembunuh haus darah di tubuhnya mengalir keluar seketika. Pada saat ini, Dev seperti dewa pembunuh, matanya menjadi sangat merah. Dev, apakah sesuatu terjadi pada Yuki? Melihat Dev seperti itu, jantung Huan Su berdetak kencang. Paman, apakah ada orang di rumah yang melihat Yuki ketika dia keluar? Dev bertanya pada Huan Su. Ya, salah satu pelayan mengatakan bahwa setelah Yuki menjawab telepon, dia pergi dengan marah. Huan Su menjawab. Paman, istirahatlah di rumah, aku akan menemukan Yuki. Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar dari villa keluarga Su. Pada saat ini, Yansen juga kebetulan tiba. Dev masuk ke mobil Yansen dan langsung pergi ke aula bisnis. Dev ingin mencari tahu siapa yang terakhir menelepon Yuki. Panggilan ini pasti ada hubungannya dengan hilangnya Yuki. Mengandalkan reputasi Yansen, dia dengan cepat menemukan nomor telepon terakhir untuk memanggil Yuki. Melihat nomor yang dikenalnya, mata Dev penuh dengan niat membunuh. Tuan Istana, nomor siapa ini? Yansen bertanya. Pergi ke rumah Shanshan. Setelah Dev selesai berbicara, duduk di kopilot Dev menutup matanya. Yansen juga mengerti sekarang, dan memarahi dengan marah, pelacur ini masih tidak berani berubah. Dengan tendangan pedal gas, mobil melaju menuju rumah Shanshan dengan kecepatan tinggi. Shanshan mempermalukan Dev lagi dan lagi. Dev bahkan tidak membunuhnya, tetapi dia tidak ingin orang ini bertambah 1 inci pun. Segera, di rumah Shanshan, Yansen mengikuti Dev keluar dari mobil dan membunyikan bel pintu. Siapa ini? Akan segera mati. Ibu Shanshan, Meli, keluar mengenakan cheongsam. Ketika dia membuka pintu dan menemukan Dev dan Yansen, Meli tercengang. Dev, kamu, apa yang kamu lakukan di sini di rumahku? Di mana Shanshan? Suruh dia keluar. Dev bertanya dengan wajah muram. Apa yang ingin kamu lakukan? Dia tidak ada di rumah, mata Meli mengelak, jelas berbohong. Sial, suruh jalang bau itu keluar untukku. Yansen melangkah maju dan meraih kerah Meli, dan langsung mengangkat Meli. Kali ini, Meli ketakutan. Shanshan dengan kecepatan tinggi. Berhenti, lepaskan ibuku. Pada saat ini, Shanshan bergegas keluar dari ruangan. Dev, jangan berpikir Anda itu luar biasa bahwa Anda mengenal Yansen sendiri. Saya bersama Tuan Muda Wei sekarang, apakah Anda berani menyinggung keluarga Wei dari ibu kota provinsi? Shanshan tampak arogan dan bertanya pada Dev. Plak. Tanpa ragu sedikit pun, Dev melangkah maju dan menampar wajah Shanshan, menyebabkan Shanshan kepalanya memar dan kehilangan beberapa gigi. Dev, jika kamu berani memukul putriku, aku akan bertarung denganmu. Meli berteriak putus asa ketika dia melihat Shanshan dipukuli. Yansen menghajar wajah Meli dengan pukulan, membuat mulut Meli berdarah, tidak bisa berkata apa-apa. Dev melangkah maju dan menjambak rambut Shanshan, dan berkata dengan tatapan membunuh. Di mana Yuki? Shanshan memelototi Dev, matanya penuh amarah. Dev, jika kamu berani memukulku, Tuan Muda Wei tidak akan membiarkanmu pergi. Plak. 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 Dev menampar lagi dan lagi, wajah Shanshan langsung berubah menjadi kepala babi, dan hanya ada beberapa gigi yang tersisa di mulut penuh gigi. Aku akan bertanya lagi, di mana Yuki? Pada saat ini, Shanshan menatap tatapan membunuh Dev.
dan akhirnya menjadi sedikit pengecut. Aku tidak tahu, bagaimana aku tahu di mana Yuki berada? Dev mengerutkan kening, dia tidak pernah berpikir bahwa Shanshan ini akan sangat keras kepala. Yansen, gantikan aku. Dev melepaskan geng Shanshan dan memerintahkan Yansen secara langsung. Yansen mengangguk, melangkah maju dan menendang Shanshan ke tanah, diikuti oleh ledakan pukulan dan tendangan, menyebabkan wajah Shanshan berubah bentuk. Aku akan bilang. Shanshan dipukuli sampai mati, tubuhnya terluka, lengan dan kakinya patah. Dev perlahan berjongkok dan menatap Shanshan, yang dipenuhi bekas luka, tanpa jejak belas kasihan di matanya. Aku hanya tahu bahwa Yuki dibawa pergi oleh Navarro. Aku hanya menelepon untuk membawa Yuki keluar, dan orang di belakangnya adalah Eric, tapi aku benar-benar tidak tahu kemana mereka membawa Yuki. Shanshan berkata dengan lemah, matanya penuh ketakutan. Karena dia menemukan bahwa jika dia tidak mengatakan apa-apa, Dev akan benar-benar membunuhnya. Alis Dev berkerut rapat, Yuki dibawa pergi oleh Navarro dan Eric, nasib adegan itu bisa dibayangkan, Dev tidak berani memikirkannya. Navarro, aku mengampuni hidupmu, tetapi kamu mencari kematianmu sendiri. Dev penuh dengan aura pembunuh, dan bahkan Shanshan bisa merasakan aura pembunuh di tubuh Dev, dan menggigil. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yansen bertanya. Kirim orang untuk mengelilingi keluarga Xiao, dan keluarga Xiao tidak boleh dilepaskan. Dev berkata dengan dingin, aura pembunuh dingin di tubuhnya terus meningkat. Dimengerti. Yansen mengangguk, dan segera memanggil dan mengirim seseorang untuk mengelilingi keluarga Xiao. Jika Yuki tidak dalam keadaan baik, aku akan membiarkan kalian semua dikubur bersamamu. Setelah Dev menjatuhkan sebuah kalimat, dia masuk ke mobil dan pergi, dan langsung pergi ke rumah Xiao. Di sebuah pabrik terbengkalai di pinggiran Hongcheng. Eric duduk di kursi, merokok, mengagumi Yuki yang sedang tidur. Cantik, sangat indah. Eric terlihat sombong. Shanshan dengan dingin. Tuan Wei, haruskah kita memberitahu Dev untuk datang? Navarro tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia berharap untuk membunuh Dev sesegera mungkin, agar tidak terlalu banyak mimpi di malam hari. Keluar, aku akan memberitahumu kapan harus memberitahu Dev itu. Eric menatap Navarro dengan dingin, Navarro sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mundur. Segera, Yuki bangun. Ketika dia melihat bahwa dia diikat dengan 5 bunga, wajahnya penuh kepanikan dan kepanikan. Yuki, jangan takut, aku tidak akan menyakitimu, aku di sini hanya untuk mengobrol denganmu. Melihat Yuki bangun, Eric berkata dengan tergesa-gesa. Eric? Yuki terkejut, untuk apa kamu menangkapku? Tidak, kamu salah paham. Navarro yang menangkapmu, dan aku datang untuk menyelamatkanmu. Seperti yang Eric katakan, dia melangkah maju dan melepaskan tali Yuki. Melihat Eric melepaskan tali untuk dirinya sendiri, hati Yuki yang menggantung sangat rileks, dan wajahnya menjadi lebih cantik. Apa yang terjadi di sini? Yuki bertanya, menggerakkan pergelangan tangannya. Kalau begitu Navarro masih kejam tentang Dev, jadi dia menangkapmu dan ingin menangkap Dev itu dan membunuh Dev. Eric menjelaskan. Ketika Yuki mendengarnya, dia panik, Eric, tolong aku cepat, aku ingin menelepon Dev, jangan biarkan dia tertipu. Eric melihat ekspresi gugup Yuki, dan sedikit kecemburuan muncul di matanya, dia hanya seorang tahanan kerja, mengapa kamu sangat peduli? Yuki tertegun sejenak, melihat ekspresi Eric, firasat buruk melintas di hatinya, Eric, apa maksudmu? Apa maksudmu denganku? Wajah Eric menjadi sedikit muram, aku mengejarmu selama bertahun-tahun, dan kamu tidak memberiku kesempatan, tapi sekarang aku seperti seorang tahanan kerja. Dev itu? Eric menggeram dan meraih lengan Yuki dengan erat. Eric, siapa yang memberitahumu semua ini? Yuki akhirnya mengerti bahwa Eric berada jauh di ibu kota provinsi dan bahkan tahu apa yang terjadi baru-baru ini di Hongcheng. Seseorang pasti telah memberitahunya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Katakan padaku, mengapa aku kalah dengan Dev itu? Kekuatan di tangan Eric meningkat beberapa poin, yang membuat Yuki merasa sakit dan mengerutkan kening.
lepaskan aku, kamu menyakitiku, kamu tidak lebih baik dari dia. Yuki memandang Erik dengan jijik. Pelacur, kata Erik, menampar wajah Yuki, dan wajah Yuki langsung memerah. Sudah kubilang, hari ini aku akan membiarkanmu menyaksikan Davemu mati di tanganku. Tidak ada yang bisa mengambil wanita Erik. Erik menatap, menggertakkan giginya. Erik, jika kamu berani menyentuh Dev, aku tidak bisa melepaskanmu. Yuki berteriak dengan marah. Semakin kamu seperti ini, semakin aku akan menyiksa orang ini. Setelah Erik selesai berbicara, dia berjalan keluar ruangan dan membanting pintu hingga tertutup. Erik, biarkan aku keluar, biarkan aku keluar. Jika kamu berani menyentuh Dev, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Yuki membanting pintu dengan putus asa, tetapi tidak berhasil. Dev, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Pada akhirnya, Yuki lelah, bersandar di dinding, dan diam-diam berdoa untuk Dev. Dev, tolong jangan datang. Di sisi lain, Robert, sebagai kepala keluarga Xiao, mengadakan pertemuan di rumah untuk semua orang dan mengirim 2 perusahaan real estate ke Dev. Meskipun keluarga Xiao diselamatkan, itu juga melukai keluarga Xiao. Kedua perusahaan real estate, yang hampir setengah dari properti keluarga Xiao, baru saja menyerahkannya kepada orang lain. Di masa depan, setiap kali keluarga Xiao saya berada di luar, tetap rendah hati untuk saya. Sekarang keluarga Xiao kami berbeda dari masa lalu. Selain itu, pengaturan staf perlu disesuaikan. Robert duduk di kursi utama dan mengikuti keluarga Xiao dengan ekspresi serius. Tuan, itu tidak baik, itu tidak baik, seseorang mengepung keluarga Xiao. Pada saat ini, seorang pelayan bergegas masuk dan melaporkan dengan cemas. Ada apa? Robert tiba-tiba menjadi marah. Meskipun keluarga Xiao saya berbeda dari masa lalu, itu tidak diganggu oleh siapapun, jadi biarkan saya keluar dan melihat. Robert mengucapkan sepatah kata, dan semua orang di keluarga Xiao bangkit dan berjalan keluar. Tetapi begitu dia berjalan keluar dari pintu, Robert tertegun sejenak, dan kemudian senyum marah muncul di wajahnya. Ternyata Tuan Chen dan Tuan Harimau ada di sini, silakan masuk dengan cepat. Setelah Robert selesai berbicara, dia menatap pelayan itu dengan tegas. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan secara rinci tentang laporan sialan ini. Jika dia tahu bahwa Dev dan Yansen ada di sini, dia tidak berani keluar dengan agresif meskipun jika dia punya nyali. Pelayan itu juga memiliki ekspresi polos di wajahnya, dan sebelum dia selesai berbicara, Robert bergegas keluar dengan marah. Wajah Dev acuh tak acuh dan wajahnya sangat jelek, sementara mata Yansen bersinar dengan niat membunuh, dan berkata kepada Robert, "Di mana putramu Navarro? Biarkan dia keluar." Ketika Robert mendengar ini, hatinya tenggelam, dia tahu bahwa putranya pasti menyebabkan masalah lagi. Tuan Harimau, anak saya tidak ada di rumah. Saya baru saja meminta seseorang untuk menghubunginya, tetapi saya tidak dapat menghubunginya sama sekali. Robert gemetar seluruh. Dia baru saja menghubungi Navarro. Lagi pula, ada pertemuan keluarga, dan Navarro tidak hadir, tetapi dia tidak bisa menghubungi sama sekali, dan Robert tidak menunggunya. Apakah kau bercanda? Yansen melangkah maju dan mengangkat Robert. Tuan Harimau, saya benar-benar tidak berbohong, saya benar-benar tidak dapat menghubungi putra saya bersumpah. Robert sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat, dan tubuhnya semakin gemetar. Yansen, lepaskan dia. Dev melihat bahwa Robert memang tidak berbohong. Yansen melepaskan Robert, yang membuat Robert menghela nafas lega, dan kemudian bertanya dengan hati-hati. Tuan Chen, Tuan yang baik, saya tidak tahu apa yang telah dilakukan anak saya untuk menyinggung Anda. Navarro tidak hanya menyinggung kita, dia bahkan menyinggung keluarga Su, dia menculik Nona Su. Yansen mendengus dingin. Ledakan. Ketika Robert mendengar ini, dia hampir tidak jatuh. Ini. Bajingan ini sangat berani menculik Nona Su. Mata Robert penuh dengan horor, siapa yang tidak tahu apa hubungan antara Yuki dan Dev. Selain itu, keluarga Su adalah orang terkaya di Hongcheng. Jangan melihat konflik antara kedua keluarga.
Tidak ada yang serius saat ini, tetapi jika ini menculik Putri Huansu, maka keluarga Su tidak akan memberikan segalanya dan mengalahkan Xiao keluarga secara langsung. Seseorang telah mengaku, dan Navarro yang melakukannya. Tidak ada yang salah dengan ini. Yansen berkata dengan ekspresi muram. Navarro bajingan, Robert memukul kakinya dan menginjak dadanya dan berteriak pada keluarga Xiao. Kalian semua pergi ke saya untuk menghubungi Navarro ini dan biarkan dia kembali, saya pasti akan mematahkan kakinya. Semua orang di keluarga Xiao pergi untuk menghubungi Navarro, dan saat ini ponsel Dev berdering. Setelah tersambung, suara bangga dan sombong Navarro datang. Dev, sekarang Yuki ada di tanganku, jika kamu ingin dia baik-baik saja, patuhi saja untuk datang ke pabrik lama ini di pinggiran barat Hongcheng. Ingat, kamu bisa hanya izinkan datang sendiri. Kalau tidak aku tidak bisa menjamin keselamatan Yuki. Oke. Jika kamu berani menyentuh rambut Yuki, aku akan membiarkan semua orang di keluarga Xiaomu dikuburkan bersamamu. Wajah Dev suram, dan aura pembunuh yang menusuk di tubuhnya langsung memenuhi seluruh keluarga Xiao. Merasakan aura pembunuh pada Dev, Robert bergidik dan berteriak pada Navarro, binatang buas, cepat lepaskan Nona Su dan kembali untuk meminta maaf. Navarro tertegun sejenak, tetapi berkata dengan kejam, Ayah, jangan khawatir tentang ini, Dev tidak berani melakukan apapun pada keluarga Xiao, kami memiliki pendukung di belakang kami sekarang. Setelah mendengar ini, Dev menunjukkan cibiran, bukankah pendukung Anda berbicara tentang keluarga Wei di ibu kota provinsi? Hari ini, Raja Surga ada di sini, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Dev, jangan bicara omong kosong. Sudah kubilang, jika kamu berani tidak sopan kepada keluargaku, aku akan memainkan Yuki dulu, lalu mengirimkan semua fotonya. Aku pikir kamu gila. Navarro sama sekali tidak peduli dengan ancaman Dev, sekarang dia hanya bisa berjudi dan memegang erat paha keluarga Wei. Kamu berani. Dev menggertakkan giginya, dua kata keluar dari mulutnya, dan warna merah darah mulai memenuhi matanya. Hahaha, lihat apakah aku berani. Sekarang Yuki ada di tanganku, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Kamu mohon padaku. Jika kamu memohon padaku sekarang, aku bisa menunggumu untuk menyelamatkannya. Navarro tertawa keras, nadanya sangat arogan. Dev menggertakkan giginya, dan setelah beberapa saat dia berkata, tolong jangan sentuh Yuki. Hahaha, itu benar, cepatlah, aku tidak punya banyak kesabaran. Setelah berbicara, Navarro menutup telepon. Aura pembunuh Dev meningkat menjadi ekstrim, dan dia berkata kepada Yansen. Oke, aku akan pergi sendiri. Tuan Chen, haruskah saya pergi dengan Anda? Yansen berkata dengan cemas. Meskipun dia tahu bahwa Dev sangat kuat, pihak lain jelas siap dan menunggu Dev terlebih dahulu, jadi perjalanan ini pasti berbahaya. Jangan khawatir. Aku bahkan tidak peduli dengan badut melompat ini. Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Robert menatap punggung Dev, dan duduk di tanah dengan bunyi gedebuk, dia tahu bahwa putranya pasti akan mati. Tuan. Pelayan itu bergegas maju untuk membantu Robert. Robert melambaikan tangannya, pergi dan siapkan pemakaman untuk Tuan Muda. Gerbang pabrik yang ditinggalkan di pinggiran barat Hongcheng. Sebuah kendaraan off-road putih diparkir di sana, dan Dev berjalan dengan penuh niat membunuh. Yang akan datang. Melihat Dev datang sendirian, Navarro menjadi bersemangat dan gugup, lalu berkata kepada Eric, Tuan Wei, Dev ini sangat kuat, dapatkah Anda yakin bahwa kedua pengawal ini dapat mengalahkan Dev ini? Ketika dua pengawal keluarga Wei mendengar ini, wajah mereka tiba-tiba menjadi dingin, dan salah satu pengawal menabrak balok semen besar. Tepuk lala. Blok semen hancur berkeping-keping, dan batang baja di dalamnya terbuka. Navarro tercengang saat melihat ini. Melihat ekspresi terkejut Navarro, wajah Eric penuh dengan penghinaan, keduanya adalah master di puncak kekuatan internal. Sangat mudah untuk membunuh seekor sapi dengan satu pukulan. Bisakah kamu membunuh seseorang? Ya, Navarro mengangguk putus asa. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bahkan jika mereka berdua tidak bisa berurusan dengan Dev, bukankah itu masih ada aku?
Seperti yang Erik katakan, dia mengeluarkan pistol hitam dari sakunya. Ayo pergi. Erik memuat peluru di depan Navarro dan berkata dengan senyum tipis. Bahkan jika Dev begitu kuat, apakah dia masih bisa lolos dari peluru? Hahaha, kalau begitu Dev sudah mati hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Navarro merasa lega ketika dia melihat pistol di tangan Erik seperti kata pepatah, tidak peduli seberapa terampil dia takut dengan pisau dapur, belum lagi pistol di tangan Erik. Yuki mendengar percakapan antara dua orang di dalam. Setelah mengetahui bahwa Erik memiliki pistol di tangannya, dia sangat cemas. Dia tidak bisa membiarkan Dev mengambil risiko untuk dirinya sendiri, dan dia tidak bisa melihat Dev mati, tapi dia dikunci di rumah sekarang, tidak ada cara untuk memberitahu Dev. Pada saat ini, melihat bangunan pabrik yang ditinggalkan di depannya, Dev masuk, dan sedikit energi spiritual terpancar dari tubuh Dev, dan dia bisa langsung merasakan objek dalam jarak 10 meter. Ketika Dev masuk ke gedung pabrik, dia melihat dua pengawal dengan wajah dingin berdiri di kiri dan kanan, keduanya kuat, dan sekilas jelas bahwa mereka adalah peserta pelatihan. Di sisi lain, Navarro duduk di kursi dengan kaki disilangkan, dan menatap Dev dengan ekspresi mencibir, matanya penuh dengan penghinaan dan main-main. Pada saat ini, menatap Dev seperti melihat orang mati. Dev, aku tidak mengira kamu akan berani datang, aku mengagumimu karena menjadi seorang pria. Navarro bangkit dan berkata. Berhenti bicara omong kosong, di mana Yuki? Dev berkata dengan acuh tak acuh. Dev, aku di sini, kamu cepat pergi, mereka punya senjata di tangan mereka. Yuki mendengar suara Dev dan dengan putus asa membanting pintu kamar. Yuki. Dev mengerutkan kening dan berlari menuju kamar. Begitu Dev bergerak, kedua pengawal itu menghentikan Dev sekaligus, berpose untuk ditembak. Pada saat ini, pintu kamar terbuka, Erik memegang pistol di tangannya dan mendorong Yuki keluar. Rambut Yuki halus, dan masih ada noda di wajahnya, terlihat sangat malu. Setelah melihat Dev, Yuki berteriak putus asa, Dev, tinggalkan aku sendiri, mereka tidak berani membunuhku, cepat, pergi. Diam. Erik sangat marah dan menampar Yuki dengan keras. Ledakan. Dev melihatnya di matanya, dan aura pembunuh yang mengamuk langsung menyapu Erik. Masakan aura pembunuh pada Dev, Erik bergidik dan menodongkan moncong senjatanya ke kepala Yuki. Jika kamu berani bergerak, aku akan menembaknya sampai mati. Erik menatap Dev dengan ngeri di matanya. Menodongkan moncong senjatanya ke kepala Yuki. Dev, kamu di sini hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Ini adalah kuburanmu, apakah kamu pikir itu bagus untuk mengenal Jansen dan Elias Gu? Kamu masih berani menunjukkan prestise di depanku, sekarang tidak ada mereka bisa menyelamatkanmu. Navarro ingat bahwa ketika dia rendah di depan Dev, hatinya penuh amarah, dia berjalan ke Dev dalam 2 langkah, dan menampar Dev. Dev mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan Navarro. Saya bisa menunjukkan prestise di depan Anda, tetapi itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri saya sendiri. Lengan Navarro yang lain juga dijepit oleh Dev. Apa? Rasa sakit yang parah membuat Navarro menjerit, dan suaranya bergema di gedung pabrik yang ditinggalkan. Bang! Segera setelah itu, Dev menendang perut bagian bawah Navarro dengan keras. Engah! Aku. Navarro memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terbang terbalik, dan kemudian meringkuk seperti udang. Anda. Navarro menatap Dev dengan marah. Aku memberimu kesempatan hidup, tetapi kamu tidak tahu bagaimana mensyukurinya. Dev berjalan menuju Navarro dengan wajah muram. Bunuh dia, bunuh dia. Navarro memandang Dev seperti itu, dan hatinya mulai takut. Kedua pengawal itu memandang Erik, dan sekarang mereka hanya mendengarkan kata-kata Erik. Erik mengangguk, bunuh dia. Kedua pengawal itu saling melirik dan menyerang langsung ke arah Dev. Langkah Dev tidak berhenti, tepat ketika kedua pengawal itu bergegas di depannya, Dev tiba-tiba menembak dan langsung menancapkan tenggorokan kedua pengawal itu. Kedua pengawal yang kokoh itu benar-benar dikalahkan oleh Dev dengan leher terjepit.
Eh! Kedua pengawal itu tersipu, dan mati lemas membuat mereka berjuang mati-matian. Bang, bang. Suara dua retakan tulang terdengar, dan pengawal yang berjuang mati-matian memiringkan kepala, dan mereka semua kehilangan amarah. Bang! Begitu Dev melepaskan, tubuh kedua pengawal itu jatuh ke tanah, menyebabkan semburan debu. Kali ini, Navarro dan Erik sama-sama tercengang. Dua pengawal dengan puncak kekuatan internal, bahkan tidak bergerak di bawah Dev. Tangan Erik mulai gemetar, hatinya penuh ketakutan, bahkan dengan pistol di tangannya, itu tidak bisa memberinya rasa aman sedikit pun. Bahwa Navarro menahan rasa sakit yang parah, naik ke kaki Erik, dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan Wei, tembak, tembak dia dengan cepat." Baru pada saat itulah Erik bereaksi, dan dia mengangkat tangannya dan hendak menembak Dev. "Dev, hati-hati!" Yuki berteriak, membuka mulutnya dan menggigit lengan Erik. "Apa?" Erik berteriak kesakitan dan mendorong Yuki pergi. "Dev." Hancur. Yuki berlari menuju Dev. Wajah Erik mengerikan, dia mengangkat pistol di tangannya dan menembak langsung ke Yuki. Ledakan. Suara tembakan berbunyi, mata Dev menyipit, dan tubuhnya langsung melintas di depan Yuki, melindungi Yuki di belakangnya. Swos! Peluru itu terbang melewati kepala Dev, dan Yuki di belakangnya bisa mendengar suara melengking dari peluru yang lewat. Melihat bahwa satu tembakan tidak mengenai, Erik menggertakkan giginya dan melepaskan dua tembakan lagi berturut-turut. Bang-bang. Setelah dua tembakan dilepaskan, Erik terkejut menemukan bahwa Dev masih menatapnya dengan dingin, mendekati mereka selangkah demi selangkah, dan tidak ada tanda-tanda akan ditembak sama sekali. Apa pistol yang rusak? Erik mengutuk dengan marah, meraih pistol dengan kedua tangan, menstabilkan dirinya, dan mengarahkan tembakan lain ke Dev. Peluru itu melesat lagi, tetapi masih gagal mengenai Dev. Kali ini, Erik panik, peluru itu sepertinya memiliki mata, dan itu tidak mengenai Dev sama sekali. Ketika Erik menarik pelatuknya lagi, pistol itu mengeluarkan suara benturan, dan tidak ada lagi peluru. Erik memandang Dev yang berjalan dengan ngeri, melemparkan pistol di tangannya langsung ke Dev, dan kemudian berbalik untuk lari. "Tuan Wei, selamatkan aku, selamatkan aku." Navarro jatuh ke tanah saat ini, rasa sakit yang parah membuatnya tidak bisa bangun sama sekali, dia memeluk kaki Erik dengan erat, berharap Erik akan membawanya pergi. Erik tidak peduli dengan Navarro, dia menendang Navarro dengan marah, "Biarkan aku pergi, lepaskan." Navarro tidak melepaskannya sama sekali, dia tahu bahwa Erik telah melarikan diri, dan dia pasti akan mati. Pada saat ini, Dev sudah berjalan ke arahnya dan meraih kera Erik. "Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Aku dari keluarga Wei. Jika kamu berani menyentuhku, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi." Erik gemetar, mengancam Dev. Plak! Dev menampar wajah Erik dengan tamparan di wajah, menyebabkan Erik berbalik beberapa kali, dan gigi di mulutnya rontok. "Tamparan ini dikembalikan kepadamu untuk Yuki." Setelah Dev selesai berbicara, dia meninju perut Erik, menyebabkan Erik menjerit seperti membunuh babi, dan jatuh ke tanah dengan tubuhnya membungkuk. Pada saat ini, Erik dan Navarro seperti udang, semua membungkuk di atas tubuh mereka, menunjukkan ekspresi kesakitan. Melihat dua orang di tanah, Dev menginjak kepala Navarro dengan satu kaki. "Dev, aku salah. Tolong maafkan aku, maafkan aku." Celana Navarro basah dikencingi oleh dirinya sendiri. "Aku berjanji tidak akan pernah merepotkanmu lagi. Aku bisa. Aku akan memberimu semua harta keluarga Xiao. Asalkan saat Anda mengampuni hidup." Navarro memohon pada Dev. "Aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya." Dev menatap Navarro dengan dingin, kakinya tiba-tiba mengerahkan kekuatan. "Engah. Aku." Kepala Navarro seperti semangka yang matang, meledak tepat di bawah kaki Dev, dan darah yang terciprat bercampur dengan otak, dan langsung menyemprot Erik yang tidak jauh. "Apa?" Erik tercengang. Dia belum pernah melihat adegan berdarah seperti itu sebelumnya. Orang yang hidup diinjak-injak kepalanya di depannya.
Pada saat ini, Yuki, yang berada di belakang Dev, juga sangat ketakutan. Dia menutup mulutnya dengan tangannya dan mencoba yang terbaik untuk tidak mengeluarkan suara. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Dev membunuh orang, dan membunuh orang dengan begitu kejam, tetapi Yuki tahu bahwa apa yang dilakukan Dev semuanya adalah untuknya, dan semakin kejam Dev sekarang, semakin besar cinta di hati Dev. Dev mengangkat kakinya yang berlumuran darah dan menginjak kepala Erik, merasakan bau darah yang menjijikkan. Erik menjadi panik, celananya basah tanpa sadar, dan dengan putus asa mengikuti Dev untuk memohon belas kasihan, jangan bunuh dia. Jangan bunuh aku bisa memberimu apapun yang kau mau, apapun. Aku menginginkan hidupmu. Suara Dev terdengar seperti berasal dari jurang neraka, menakuti kotoran dan air seni Erik. Dev. Yuki melangkah maju dan menarik Dev pergi. Kamu tidak bisa membunuhnya, jangan impulsif. Yuki tahu bahwa Navarro akan membunuhnya jika dia membunuhnya. Dengan kekuatan keluarga Su dan Elias Gu, mereka dapat menyelesaikannya, tetapi Erik berbeda. Dia milik keluarga Wei di ibu kota provinsi. Jika kamu membunuh Erik, jangan lakukan itu. Berbicara tentang orang-orang ini, bahkan jika Willy maju ke depan, saya khawatir keluarga Wei tidak akan menyerah. Yuki, aku minta maaf karena membuatmu menderita. Dev melihat 5 sidik jari yang jelas di wajah merah Yuki, dan perlahan mengelusnya. Aku baik-baik saja, ayo kembali, jangan biarkan ayah terlalu khawatir. Merasakan suhu di tangan Dev, Yuki merasa hangat di dalam. Dev mengangguk dan kembali menatap Erik, yang sangat ketakutan sehingga Erik tidak berani menatap langsung ke mata Dev. Hukuman mati dapat dihindari, tetapi kejahatan hidup harus dihadapi. Setelah Dev selesai berbicara, dia menginjak kaki Erik dan langsung meremukkan tulang betis Erik, dan tidak mungkin terhubung kembali selamanya. Apa? Wajah Erik penuh dengan rasa sakit, dan dia meraung dengan keras. Ayo pergi. Dev meraih tangan Yuki dan berkata dengan lembut. Hanya berjarak 2 langkah, Yuki kembali menatap Erik dan bertanya. Siapa yang memberitahumu ini dan membawamu ke Hongcheng? Yuki sangat aneh, yang merekrut Erik dari ibu kota provinsi. Sebagai Navarro, dia tidak memiliki kemampuan untuk menghubungi Erik sama sekali. Itu Brett, dia memintaku untuk datang, semua yang dia katakan padaku. Erik menahan rasa sakit dan mengikuti Yuki. Saat ini, Erik masih memiliki kambing hitam kecilnya sendiri. Brett adalah putra pemimpin tertinggi kota. Sekarang katakan padanya, dia ingin melihat apakah Dev akan pergi ke Brett. Jika Dev melakukan sesuatu pada Brett, maka dia bisa menonton api dari sisi lain. Mendengar bahwa itu adalah Brett, niat membunuh melintas di mata Dev. Yuki menatap Dev seperti itu, dan segera menyesalinya. Jika dia mengenalnya, dia tidak akan bertanya pada Erik. Dev, sudahlah, jangan mencari siapapun lagi. Yuki takut Dev akan menyusahkan Brett. Ya. Dev mengangguk, lalu memeluk Yuki. Yuki membenamkan kepalanya di dada Dev dan merasakan suhu dada Dev. Yuki menikmati rasa aman yang tak terlukiskan. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi, tidak pernah. Dev menatap Yuki di pelukannya dan berkata dengan wajah bersalah. Aku percaya padamu. Yuki mengulurkan tangannya, mengaitkan leher Dev, dan mencium wajah Dev langsung. Ini adalah pertama kalinya 2 orang memiliki kontak yang begitu dekat, meskipun mereka berdua diam-diam menyadari cinta dan kasih sayang mereka satu sama lain. Ini adalah pertama kalinya mereka memiliki kontak yang begitu intim. Dev masuk ke mobil dengan Yuki di tangannya, dan kemudian bergegas ke villa keluarga Su. Di gedung pabrik yang ditinggalkan, Erik sangat ingin berdiri. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa berdiri sama sekali. Melihat kakinya yang berdarah, Erik meraung dengan wajah muram. Dev, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Di villa keluarga Su, Huan Su sudah berkeringat deras, dan dia telah bersama Yuki selama bertahun-tahun. Yuki lebih penting daripada hidupnya. Segera, Dev berhenti di pintu. Ketika Yuki keluar dari mobil, dia melihat Huan Su di pintu dan melompat. Ayah. Memegang Huan Su, air mata Yuki mengalir. Putri,
apakah kamu baik-baik saja? Wansu juga menangis, dengan niat membunuh di matanya. Siapa itu? Bahkan jika aku mencoba yang terbaik, aku akan mencabik-cabiknya. Paman, tidak ada yang bisa dilakukan, serahkan sisanya padaku. Dev berkata kepada Huansu. Huansu memandang Dev dan mengangguk. Dev, saya akan menyerahkan semua bisnis keluarga Su saya kepada Anda. Bahkan jika semuanya habis, saya akan membuat pihak lain membayar harganya. Yuki adalah kehidupan Huansu, dia dapat menanggung apapun, tetapi Huansu tidak akan pernah menanggungnya. Aku mengerti. Dev mengangguk. Dev masuk ke dalam mobil dan hendak pergi, tetapi Yuki menangkapnya. Dev, Navarro sudah mati, Eric juga telah mendapat pelajaran, jangan pergi ke orang lain lagi. Yuki takut Dev akan kesulitan menemukan Brett, dan itu tidak akan berakhir dengan baik. Jangan khawatir. Dev tersenyum ringan dan mengelus kepala Yuki. Setelah masuk ke mobil dan pergi, Dev memanggil Yansen. Yansen, biarkan Robert mengumpulkan mayat putranya, dan biarkan keluarga Xiao keluar dari Hongcheng dalam 3 hari. Setelah 3 hari, aku tidak ingin melihat keluarga Xiao sendirian di Hongcheng. Jika Robert menginginkan untuk membalas dendam padaku, biarkan dia merasa bebas untuk melakukannya. Datanglah padaku. Tidak ada keraguan dalam nada suara Dev. Mengerti, serahkan padaku. Yansen mengangguk. Dev memanggil Yansen. Untuk menghadapi keluarga Robert, Yansen saja sudah cukup, dan dia tidak akan memberi Robert kesempatan untuk membalas dendam dari Dev. Dan mobil Dev langsung menuju ke rumah Willy, dan Brett adalah pelakunya, jadi Dev tidak bisa melewatinya begitu saja, bahkan jika ayahnya adalah pemimpin kota. Di rumah Willy, Brett tinggal di rumah. Willy telah mengawasi dengan cermat akhir-akhir ini dan tidak diizinkan keluar. Brett menghitung waktu, sedikit mengernyit. Eric ini, berapa hari telah berlalu, dan tidak ada gerakan sama sekali? Brett sedikit cemas. Sudah beberapa hari, dan Eric tidak pernah menghubunginya sama sekali, yang membuktikan bahwa dia tidak berhasil. Tiara sedang memasak di dapur, dan Willy bergegas masuk dari luar. Melihat Willy kembali, Tiara menjulurkan kepalanya keluar dari dapur dan berkata, Brett tua, kenapa kamu punya waktu untuk kembali makan siang hari ini? Makan apa? Sesuatu terjadi, aku harus kembali dengan sesuatu. Wajah Willy sedikit cemas. Apa yang terjadi? Tiara keluar dari dapur. Navarro dari keluarga Xiao terbunuh, tapi bukan itu yang utama. Yang utama adalah Eric, anak dari keluarga Wei di ibu kota provinsi, juga patah kakinya dan masih di rumah sakit. Diperkirakan kali ini keluarga Wei aku tidak akan melepaskannya. Willy mengerutkan kening. Kekuatan keluarga Wei di ibu kota provinsi bukanlah masalah sepele, dan dapat dinikmati di kalangan politik dan bisnis. Kali ini putranya mengalami kecelakaan di Hongcheng, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Anak dari keluarga Wei, apa yang dia lakukan di Hongcheng? Siapa yang begitu berani sehingga bahkan anak dari keluarga Wei pun berani pindah? Tiara tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dan ketika Brett di samping mendengarnya, seluruh tubuhnya bergidik ketakutan, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Jangan tanya, aku tidak bisa memberitahumu. Willy melambaikan tangannya, dia tahu bahwa Dev melakukannya, tetapi Dev memiliki rahmat yang menyelamatkan nyawanya. Willy tidak ingin mengungkapkan Dev, dia melihat apakah dia bisa menemukan cara untuk membantu Dev menyelesaikannya. Dia. Oke, aku tidak akan bertanya, kamu harus berhati-hati sendiri, jangan melakukan semuanya sendiri. Keluarga Wei berani bergerak, orang ini tidak takut ketika melakukan apapun. Tiara mengingatkan Willy bahwa mereka yang bisa melakukan sesuatu pada keluarga Wei pastilah penjahat yang tidak takut pada langit dan bumi. Wow! Saat Tiara selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara retak. Brett jatuh ke tanah dengan gelas air di tangannya, gemetar seluruh. Brett, ada apa denganmu? Melihat penampilan Brett, Tiara bergegas maju dan menyentuh dahi Brett. Mengapa wajahnya begitu jelek? Apakah dia sakit? Bu, aku baik-baik saja. Aku akan ke atas dulu. Brett menggigil dan berdiri, siap untuk naik ke atas. Willy sedikit mengernyit,
Menatap Brett, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Pada saat ini, pintu didorong terbuka, dan Dave masuk. Tubuh Dave memiliki aura pembunuh dan bau darah yang kuat. Begitu dia memasuki pintu dan melihat Brett, matanya terpesona bersama. Tuan Chen. Ketika Willy melihat bahwa Dave ada di sini, dan masih ada darah di tubuhnya, dia berteriak dengan kebingungan di wajahnya. Ketika Brett melihat Dave muncul, dia tersungkur di tanah dan hampir mengencingi celananya. Melihat putranya ketakutan seperti ini, Willy terkejut, dia sepertinya mengerti sesuatu. Aku bertanya padamu, apakah kamu menyuruh Eric untuk menculik Yuki? Dave mengabaikan Willy dan langsung menemui Brett untuk bertanya. Apa? Eric menculik Yuki. Mata Brett melebar, dia tidak berpikir bahwa Eric akan berani melakukan ini. Brett buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak meminta dia menculik Yuki, aku benar-benar tidak. Melihat putranya ketakutan, Tiara merasa sedikit tertekan dan berkata kepada Dave. Tuan Chen, apakah ini salah paham? Diam. Willy berteriak pada Tiara, dan kemudian memelototi Brett dengan sengit. Aku bertanya padamu, mengapa Eric datang ke Hong Cheng? Apakah kamu yang memanggilnya? Bersambung ke episode 30. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.